Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saya katakan ini karena kerap kita mendengar bahwa dukungan logistik dari bandar-bandar judi ini diperlukan untuk mendukung operasi khusus yang dilakukan oleh kepolisian, dan ini tidak boleh terjadi lagi. Saya kira negara punya komitmen untuk memberikan dukungan terhadap semua tupoksi polisi. Semua kegiatan yang dilakukan oleh polisi harus akuntabel. Akuntabel dari pendanaan dan akuntabel juga dari sisi pertanggungjawaban kegiatannya. Oleh sebab itu alasan seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah tidak bisa diterima lagi. Saya yakin negara masih mampu membiayai semua kegiatan polisi sepanjang penggunaan anggaran itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi tidak ada operasi-operasi khusus yang perlu bantuan logistik di luar yang disiapkan oleh APBN. Itu hal yang mungkin teman-teman tahu tapi takut untuk menyampaikannya, dan saya menyampaikan karena memang lagi-lagi kecintaan saya terhadap Polri dan dukungan saya kepada Pak Sigit untuk melakukan perbaikan. Kemudian soal Satgasus, saya juga menyambut positif keputusan Pak Kapolri untuk membubarkan semua Satgasus, Merah Putih, Nusantara atau apapun lah namanya, karena memang saya tidak melihat ada urgensinya Satgasus itu dibentuk, kecuali untuk satu hal mungkin ya, Satgasus itu dibentuk agar semua yang dikerjakan oleh Satgasus itu tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada Polri sebagai institusi. Saya tidak melihat ada hal lain kecuali itu. Kenapa? Karena semua organ dan struktur yang ada di kepolisian sudah menyerap dan membagi habis semua tupoksi yang ada di kepolisian. Soal narkoba ada, soal teroris ada, strukturnya ada, organnya. Jadi untuk apa Satgasus itu? Kecuali itu tadi. Kecuali Satgasus itu didirikan untuk operasi-operasi yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada Polri sebagai sebuah institusi. Ini organisasi gelap. Pendanaannya tidak jelas. Jadi kalau orang minta itu diaudit, saya kira itu muskil untuk dilakukan audit karena memang ini tidak jelas barang ini. Satgasus dalam kenyataannya hanya melahirkan kelompok elit darah biru. Ini saya mewakili perasaan sebagian besar anggota kepolisian yang tidak menikmati kemewahan yang dinikmati oleh anggota Satgasus. Satgasus menikmati promosi di tempat-tempat yang bagus, menikmati kemudahan untuk sekolah, mendapatkan akses langsung ke elit di kepolisian, bahkan beberapa di antara mereka menikmati imunitas atas pelanggaran profesi yang mereka lakukan. Jadi mempertahankan Satgasus sama artinya memelihara kebobrokan di dalam tubuh Polri itu sendiri. Kasus penangkapan Zulkarnaen Apriliantoni alias Tony Tomang, sosok di balik ribuan situs judi online yang meraup keuntungan miliaran rupiah, bikin publik terkejut. Apalagi, ternyata dia terdaftar sebagai koordinator konten dan media sosial untuk tim pemenangan Pilkada PDIP, khususnya untuk mendukung Pramono Rano. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ada dana dari aktivitas ilegal ini yang ikut mengalir ke pencalonan mereka di Jakarta? Jelas, warga Jakarta harus waspada. Pemimpin yang punya integritas itu yang jauh dari pengaruh uang kotor atau aktivitas melanggar hukum. Pemilu bukan cuma soal pilih pemimpin, tapi juga soal menjaga masa depan Jakarta tetap bersih dan bebas dari jaringan bisnis gelap. Bayangkan dampaknya kalau dana dari aktivitas haram ini sampai masuk ke politik ibu kota. Jakarta bisa jadi kota yang dikuasai perjudian dan kegiatan ilegal. Warga Jakarta mesti pintar memilih dan pilih kandidat yang benar-benar berkomitmen buat integritas dan perubahan positif. Ini demi Jakarta yang lebih bersih dan aman. Fakta tak terbantahkan, ratusan ton bansos yang disalurkan oleh pasangan Ridho adalah hasil dari judi online. Budi Ari sebagai Ketua Projo baru saja mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dukungan tersebut dirilis pasca kembalinya Ridwan Kamil dari kunjungannya kepada mantan Presiden Jokowi, yang mana hasilnya Jokowi memberikan izin Projo untuk mendukung Ridwan Kamil. Yang jadi masalah adalah Budi Ari sebagai Ketua Projo terlibat dalam kasus judi online. Staf Komdigi anak buahnya Budi Ari melindungi situs-situs judi online dan memberikan pembinaan tidak kurang dari 1.000 website. Per satu website, oknum pegawai Komdigi meraup keuntungan 8,5 juta. Bayangkan saja jumlah ini dikali sebanyak 1.000 website, total 8,5 miliar.
Sehingga untuk membeli beras bansos untuk menyokong Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta sangat-sangat mungkin dan ringan. Saya mempertanyakan moral dan etikanya pasangan Ridwan Kamil Suswono berikut projo yang memberikan backingan. Bagaimana bisa mereka mengalirkan uang haram dan diberikan kepada masyarakat Jakarta hanya demi ambisi kekuasaan? Mulut kotor Ridwan Kamil yang menghina Jakarta tempo lalu. Sekarang moral etikanya yang kotor juga karena hanya demi mendapatkan kekuasaan, dia berani mengalirkan uang haram hasil judi online untuk memberi bansos kepada masyarakat Jakarta. Semoga Tuhan mengampuni dan menyadarkan dia. Kalau memang tidak diinginkan oleh masyarakat Jakarta, harusnya sadar diri, bukan malah memakai cara-cara kotor dan tercela. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi diduga memiliki hubungan dekat dengan Zulkarna N. Apriliantoni alias Tony Tomang yang ditangkap karena kasus judi online yang melibatkan sejumlah ASN di Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Digital. Bahkan Budi Ari juga sangat dekat dengan Adi Kismanto alias Valen yang diberi kepercayaan untuk mengelola software crawling situs-situs judi online di Kominfo. Dalam kasus ini, Budi Ari perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah dia terlibat atau tidak. Karena, dalam operasi penangkapan pegawai Komdigi yang mengamankan situs-situs judi online itu sangat penting. Karena, di balik berjayanya situs judi online ini, berkat adanya pihak-pihak yang diduga dibayar agar sejumlah situs ini tidak diblokir. Viral di media sosial bahwa anggota DPR RI yang juga artis Denny Cagur diduga mempromosikan judi online. Polisi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendalaminya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi memastikan pihaknya tidak akan mentoleransi pelaku judol, termasuk yang dipromosikan oleh para artis. Ia berjanji akan mengusut dugaan Denny Cagur mempromosikan judol seperti yang viral di media sosial. Main game online, yuk gabung di Agen 138 karena Agen 138 merupakan situs game online terakreditasi. Informasi yang disampaikan Denny Cagur diduga mempromosikan judi online terdapat dalam postingan akun X @romoateis. Akun ini mempertanyakan nasib Denny yang disinyalir telah menjadi agen judol. Tunggu apa lagi? Segera daftar sekarang juga di Agen 138 dan menangkan hadiah. Kami mengimbau agar masyarakat apa nih motif promosinya? Mendapatkan uang atau apa? Hati-hati yang dipromosikan apa ya. Kami wajib memberikan himbauan ya, karena Polda Metro Jaya itu dalam melaksanakan tugasnya itu mengayomi itu artinya ya mengingatkan warga jangan. Jadi prosesnya memang sudah berjalan, semua artis itu ada 27 artis. Waktu itu karena ketidaktahuan, kita semua pun sudah dipanggil ke Barreskrim. Saya sudah datang mengikuti aturannya sebagai warga negara yang baik. Saya datang. Setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Ini perang terus-menerus, tidak ada selesai judi itu dalam hitungan hari, minggu di negara manapun. Jadi perang ini bukan perang sesaat, bukan perang yang dikasih deadline, tapi perang terus-menerus. Sampai memang akhirnya kita anggap ini bukan lagi menjadi sesuatu permasalahan bangsa. Saat ini beliau tadi sampaikan juga di dalam rapat bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Ini kenapa beliau menaruh perhatian besar dan kembali disampaikan oleh beliau dalam rapat kabinet hari ini. Arahannya tidak boleh ada yang kong-kali-kong, tidak boleh ada yang membacking. Jadi beliau ini betul-betul selesai bekerja sama para lintas kementerian, lintas lembaga termasuk Polri, Kejaksaan Agung, Menkomdigi, Kemenkopolkam, dan kebetulan kami dan Kapolri juga sudah amat sering berkomunikasi, dan kemarin di bawah Menkopolkam juga kita sudah melakukan rapat, bahkan mengeluarkan atau memutuskan ada des khusus terkait judi online. Artinya lintas lembaga itu akan dibentuk kapan, Mbak? Bukan, kalau yang desnya sudah dibentuk beberapa hari lalu, saya lupa persisnya sehari atau 2 hari lalu, di bawah Kemenkopolkam ada des namanya des perang terhadap judi online, dipimpin atau leadnya adalah Kapolri. Mbak, pembikingan apakah berhubungan dengan judul, Mbak? Pembikingan tadi yang Prabowo bilang apakah mengenai judul? Pembikingan penguasa itu? Iya, terkait judul tidak boleh ada backing, tidak boleh ada kong-kali-kong. Beliau mengingatkan ini sudah yang jadi korban berjatuhan itu banyak sekali masyarakat yang di bawah. Jadi beliau mengingatkan itu kerjasama harus kuat, bersatu melawan ini, karena mungkin ya memang ini tidak mudah, dan saya tadi melihat ini sudah berulang kali. Nah, dari berita-berita yang beredar ini ada hubungannya dengan hasil penangkapan 16 karyawan Komdigi yang terindikasi kuat bahwa Menkominfo sebelumnya terlibat dalam perlindungan terhadap
1000 situs judi online. Dan ini katanya sudah ada pengakuan lah dari beberapa tersangka yang kemarin ditangkap. Nah, tentunya kita sangat mendukung lah Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari ini agar semuanya jelas ya, semuanya terang terlibat atau tidaknya gitu, soal masalah di Komdigi atau Kominfo. Nah, adalah seorang yang bernama Zulkarnain Apriliantori alias Tony Tomang yang kemarin ditangkap. Nah, dia adalah orangnya Budi Ari. Tony inilah yang punya jaringan yang luas lah di kalangan Ring 1, punya kenalan banyak menteri, termasuk juga Menkominfo Budi Ari. Nah, Tony ini juga yang mengenalkan Adi Kismanto alias Fallen pada Budi Ari. Nah, lalu Adi Kismanto alias Fallen atau juga sering disebut jadi Kismanto has fallen ini adalah orang IT. Nah, meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony ini, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web judi online di Kominfo. Nah, disinilah something visinya gitu, bau amisnya gitu. Sebab dengan begitu, Adi Kismanto inilah yang menjadi orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs dengan kata kunci tertentu ya, misalnya contoh gacor 88 dan lain-lain lah. Nah, untuk selanjutnya diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Nah, karena dia adalah pihak pertama yang menerima hasil crawling, maka Adi Kismanto bebas melakukan fraud gitu. Caranya ya dengan menyisihkan gitu situs-situs judi online yang bekerja sama alias dalam tanda kutip yang dibina ya. Dan sehingga seolah-olah tidak ada atau tidak ditemukan lah oleh mesin crawling. Nah, tentu saja Adi Kismanto ini tidak bisa lah bermain sendiri gitu. Maka dia juga merekrut para ASN Kominfo gitu untuk mengamankan situs-situs judi online milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Dan sebagai orang bawaan, tentu dia tidak bisa melakukannya tanpa restu atasannya, yaitu sang menteri. Ya, harusnya kan logikanya begitu ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Selain ngantor di Kominfo, Adi Kismanto dengan dibiayai oleh Zulkarnain Apriliantori ini membuka posko untuk koordinasi lah bareng teman-teman sekongkolnya di Kominfo dengan menyewa ruko yang digerebek tempo hari. Jadi mereka berkantor di 2 tempat. Nah, bagaimana hubungan antara Adi Kismanto alias Fallen dengan Tony dan Budi Ari? Ya, tentunya sangat erat. Bahkan sang menteri ini khusus menyempatkan diri datang ke pernikahan keduanya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa relasi antara mereka bertiga ini kan sangat dekat. Nah, apakah dengan fakta-fakta yang tadi ini Budi Ari bisa dicurigai terlibat dalam operasi kerjasama dengan judi online di Kominfo? Ya, kita tidak tahu. Nah, karena itulah kita butuh Polri untuk memeriksa dan memperjelas ini semua. Saya dapat informasi Anda udah lengkap penelitian Anda tentang ini. Jadi memang pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dalam hal ini Polri lah ya, itu berawal dari penangkapan seorang bandar sebenarnya di Medan. Dan ketika bandar yang di Medan ini ditangkap, lalu ternyata ditemukan beberapa komunikasi aktif dengan beberapa orang yang ada di Kominfo. Nah, lalu dilakukan pengembangan. Ini kalau yang saya dengar-dengar cerita dari teman-teman dari Polda Metro, begitulah kurang lebih. Sehingga dilakukan pengembangan dan ternyata terkuaklah kotak Pandora itu, bahwa ternyata di dalam Kominfo yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk bisa menutup berbagai situs-situs judi online itu, ternyata mereka melakukan
proses buka tutup. Dan ini memang sebenarnya sudah lama, sejak ya jauh sebelum Budi Ari, saya sudah dengar praktek-praktek seperti itu. Karena saya sempat mengeluhkan terhadap Kominfo ketika itu, ketika kita mengajukan pemblokiran situs-situs ekstrim dan teror, itu susahnya minta ampun. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dan ketika terkuaklah berbagai praktek hengki-pengki antara orang Kominfo dengan situs judi online ini, kemudian terkuak itu semua. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata ada beberapa penyimpangan standar operasional procedure yang dilakukan oleh Kominfo sejak Budi Ari ini menjabat. Ada salah satu, misalnya contohnya gini, ada salah satu tersangka AK gitu, atau Adi lah, ini udah beredar di media sosial. Dia ini sebenarnya sudah pernah ikut tes untuk masuk ke Kominfo, tapi nggak lulus. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dia dipanggil lagi melalui jalur khusus, dia direkrut. Dan beberapa orang luar direkrut dengan cara yang serupa untuk kemudian dijadikan tim untuk melakukan pemblokiran dan juga ngurusin soal judol ini. Dan ironisnya lagi, dia dibuatkan satu kantor khusus yang disebut oleh polisi dalam beberapa hari ini. Kantor itu disebut sebagai kantor satelit. Dan ini terpisah dari kantor Kominfo. Nah, ternyata ini punya diskresi yang luar biasa ternyata. Artinya dia ini seolah-olah menjadi geng judol. Jadi orang-orang Kominfo menyebutnya geng judol. Memang gestur sehari-harinya kalau datang ke kantor itu tengil dan head on semua. Ya, dia pakai jamnya itu yang bermerek dan harganya jutaan, mahal sekali, miliaran bahkan. Artinya ada beberapa kecurigaan-kecurigaan di kalangan internal sendiri karena dia punya kekuasaan yang luar biasa dan bahkan menyalahi SOP-SOP yang sebenarnya seharusnya sudah tertuang di dalam nomenklatur Kominfo sendiri. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kemudian ada 11 orang yang ditangkap itu. Dan disitulah terkuak semua dari pengakuan mereka bahwa mereka menutup situs, tapi sebagian ada juga yang diprotek. Dan bahkan praktek itu juga sudah terjadi sejak lama menurut pengakuan mereka. Ini saya dengar-dengar dari teman-teman di kepolisian. Ternyata mereka juga sudah lama melakukan itu jauh sebelum Budi Ari. Misalnya begini, Kominfo ini menjadi battleground gitu. Pertempuran antar judi online ini, antar bandar. Kalau ada pesaingnya, dia kemudian meminta kepada Kominfo untuk mencekal ini. Sehingga dicekallah itu dengan bayaran pesaingnya ini, kompetitornya ini, sehingga judol yang dimiliki oleh pesaingnya ini jadi naik. Dan ketika orang yang dicekal ini ingin diloloskan lagi untuk online lagi, dia harus bayar 250 sampai 300 juta per situs. Nah, ini praktek yang sudah biasa terjadi di situ. Dan yang kemudian pada zaman Budi Ari inilah yang terjadi berbagai kesalahan yang berlapis-lapis, baik secara regulatif maupun pembentukan dari tim orang luar yang sama sekali tadinya bukan pegawai Kominfo, tapi diberi kekuasaan yang penuh oleh menteri. Pasti oleh menteri. Nggak mungkin orang luar datang ngacak-ngacak soal regulasi segala macam kalau tanpa sepersetujuan dari yang pucuknya. Dan ini memang dekengan pusat nih. Memang ini dekengan pusat. Dan di situ ada salah satu tersangka juga, namanya Tony. Ini teman dekatnya Budi Ari, yang ternyata dia menjadi korlapnya dari tim ini. Nah, ini udah ditangkap di rumah adiknya dengan banyak sekali barang bukti, termasuk uang 50 miliar cash yang sudah dipak-pak di rumah adiknya. Nah, ini pasti sedang pendalaman dari pihak Polri. Kalau persoalan-persoalan beberapa penyidikan memang ini yang harus terus didalami, dan saya yakin juga karena soal judi online ini ada di dalam astacitanya Pak Prabowo, seharusnya Pak Prabowo memberikan green light, ruang seluas-luasnya kepada polisi untuk menindak ini, siapapun orangnya, mau macan, mau kucing, ya harusnya tetap aja berikan keleluasan kepada Polri untuk menangkap itu. Apakah Budi Ari terlibat di sini? Kita secara awam kita tidak tahu. Nah, ini Polri juga waktunya untuk membuktikan, karena selama ini kan trajektori masyarakat ketika berbicara tentang judi online, mata tombak masyarakat selalu mengarah ke Polri nih.
Apalagi Budi Ari sempat lempar bola panas kan ketika diwawancarai bilang 5 bandar besar sudah tahu Kapolri. Kan seharusnya Polri yang nangkap. Kasihan masyarakat kan gitu narasinya dia. Dan ternyata justru anak buahnya dialah yang justru jelas bermain. Dan ya kita nggak tahu lah soal aliran-aliran uang TPPU ini pasti sedang dalam pendalaman dari pihak kepolisian. Info sementara itu yang bisa saya sampaikan Bang Karni. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.